Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Keterampilan Elektronika. Dan di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang komponen dasar elektronika. Nah, pengertian elektronika. Elektronika sendiri itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek tentang pengendalian partikel bermuatan di dalam ruang hampa, gas, dan bahan semikonduktor. Nah, jadi elektronika ini membahas tentang 3 aspek ya. Pertama tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian elektronika juga berkaitan dengan pengendalian partikel yang bermuatan ya. Kemudian elektronika juga berada di dalam ruang hampa, gas maupun bahan semikonduktor seperti itu. Nah, komponen elektronika itu berdasarkan respon output terhadap inputnya. Nah, komponen elemen dari rangkaian atau sistem elektronik. Jadi komponen itu adalah elemen terkecil ya dari sebuah rangkaian atau sistem elektronik. Kemudian komponen elektronika itu terdiri atas dua, yaitu ada komponen aktif, kemudian ada komponen pasif. Nah, nanti kita akan belajar apa sih perbedaan antara komponen aktif, kemudian apa itu komponen pasif. Pertama adalah komponen aktif. Komponen aktif merupakan komponen yang dapat menguatkan dan menyearahkan sinyal listrik serta mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi jelas bahwasanya komponen aktif itu dapat menguatkan ataupun menyearahkan sinyal listrik. Kemudian ia juga bisa mengubah satu bentuk energi ke bentuk yang lainnya. Itu salah satu ciri-ciri dari komponen aktif. Contohnya yang di sini ada gambar, yaitu contohnya diode. Diode sendiri nanti ada berbagai macam ya. Ini pertama adalah diode PN junction, yaitu diode merupakan suatu semikonduktor yang dapat menghantarkan arus listrik dan tegangan pada satu arah saja. Kemudian bahan pokok untuk pembuatan diode itu ada dua, yaitu germanium dan silikon. Jadi diode itu ada bahannya sendiri, kemudian bahannya tadi ya germanium dan silikon. Kemudian untuk diode PN junction ini dia menghantarkan arus listrik dan tegangan pada satu arah saja. Kemudian ada lagi diode Zener ya, yang memiliki katoda dan anoda nih, yaitu diode yang bekerja pada daerah breakdown atau pada daerah kerja reverse bias. Nah, diode ini banyak digunakan untuk pembatas tegangan atau stabilisator. Tegangan tipe dari diode Zener ini dibedakan oleh tegangan pembatasnya. Misalkan 12 volt. Ini berarti diode Zener dapat membatasi tegangan yang lebih besar dari 12 volt atau menjadi 12 volt. Nah, kemudian diode yang paling sering kita jumpai itu LED ya. Kalau teman-teman lihat lampu-lampu yang berwarna-warni RGB gitu ya, merah, kuning, hijau tuh, yaitu diode pemancar cahaya atau light emitting diode, LED ya. LED adalah kepanjangan dari light emitting diode. Nah, diode ini akan mengeluarkan cahaya bila diberi tegangan 1,8 volt dengan arus 1,5 mA. Nah, LED banyak digunakan sebagai lampu indikator atau peraga display. Nah, simbol LED yang teman-teman bisa lihat di sini ya, ada tanda panah ke atas, kemudian ada positif dan negatif, kemudian ada segitiga ke samping. Nah, ini simbol dari LED kalau nanti dalam rangkaian listrik. Kemudian contoh komponen aktif lagi, yaitu transistor. Transistor sendiri itu punya 3 kaki ya, seperti di gambar tuh ada 3 kaki, yaitu pertama adalah emitor, basis, kemudian kolektor. Nah, jika menjadi komponen dalam rangkaian penguat karena merupakan komponen aktif, maka transistor dapat menguatkan sinyal listrik. Dalam hal ini inputnya dimasukkan ke titik B dan outputnya diambil dari titik A seperti pada gambar di sini. Nah, teman-teman, ini titik A ya, teman-teman ya, dan ini titik B. Kemudian sabar, transistor. Oke, kita lanjut ke komponen pasif.
Kalau tadi komponen aktif dapat menguatkan sinyal dan dapat berubah energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya ya. Kalau komponen pasif itu komponen tidak dapat menguatkan dan menyearahkan sinyal listrik serta tidak dapat mengubah satu energi ke bentuk lainnya. Contohnya apa? Contohnya adalah resistor. Nah, resistor merupakan komponen elektronika yang berfungsi membatasi atau menghambat arus listrik. Karena tidak dapat menguatkan sinyal, maka resistor termasuk komponen pasif. Ini sangat umumnya ditemukan ya kalau resistor ya. Nah, kita akan membahas satu topik sendiri tentang resistor. Nah, resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi tadi ya, menghambat arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Nah, sifat resistor, ini ada beberapa sifat dari resistor, yaitu jika pada ujung-ujungnya dipasang tegangan, akan mengalirkan arus, yaitu I sama dengan V per R. Ya, arus listriknya I, V adalah tegangan, I arus listrik, V adalah tegangan, R adalah hambatan ohm. Kemudian yang kedua dapat mengalirkan arus searah maupun bolak-balik ya, DC AC dia bisa. Kemudian dapat mengalirkan arus bolak-balik berfrekuensi tinggi maupun rendah. Ini adalah beberapa sifat dari resistor. Ini hukum Ohm ya teman-teman, sudah belajar fisika kan sebelumnya untuk belajar rumus dari hukum Ohm ini. Kemudian nilai hambatan pengganti dari susunan seri. Jadi resistor dapat disusun secara seri maupun paralel. Nah, untuk rangkaian seri, maka rangkaian pengganti atau hambatan pengganti atau hambatan totalnya itu mudah, tinggal dijumlahkan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Nah, jika hambatan penggantinya disusun secara paralel, itu berarti perhitungannya jumlahnya atau rangkaian pengganti atau rangkaian totalnya adalah seper RP sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3 dan seterusnya. Ini adalah bagaimana menghitung hambatan pengganti dari sebuah rangkaian resistor. Jika dua buah resistor R1 dan R2 disusun secara seri, maka nilai resistansi penggantinya adalah R1 tambah R2. Jika disusun secara paralel, maka resistansinya penggantinya adalah R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Nah, seperti itu. Kemudian satuan harga resistor ataupun satuan internasionalnya dari resistor atau hambatan adalah ohm. Jika 1 mega ohm berarti adalah 1000 kilo ohm atau sama dengan 10 pangkat 6 ohm. Ya, logo ohm itu yang simbolnya seperti itu. Nah, ini contoh jika resistor dirangkai secara seri. Nanti kita akan praktikum juga tentang rangkaian ini. Kemudian maka rangkaian totalnya atau hambatan totalnya adalah R1 tambah R2 tambah R3 seterusnya. Kemudian jika dirangkai secara paralel, maka rangkaiannya adalah seperti di bawah ini. Seper R1, seper R2 tambah seper R3 dan seterusnya. Nah, ada contoh soal ini, berapakah nilai R total dari sebuah rangkaian campuran di bawah ini? Diketahui R1 sama dengan 10 ohm, R2 adalah 10 ohm, dan R3 adalah 20 ohm. Nah, berapa rangkaian totalnya? Kalau kita lihat dari rangkaian di gambar ini, itu dari atas dua ya, yaitu ada rangkaian paralel, yaitu R1 dan R2 ini paralel ya. Kemudian nanti kita hitung dulu nilai R paralelnya berapa. Kemudian nanti dijumlahkan secara seri dengan R3. Oke, jadi teman-teman bisa menjawabnya ini di rumah. Siapa tahu ini dapat keluar nanti di soal ujian. Jadi silakan diisi di rumah. Ini sudah kami kasih petunjuk bagaimana cara mengerjakannya. Jadi nanti R1 R2 yang paralel ini kita hitung terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan secara seri dengan R3. Nah, ini juga sama, teman-teman nanti bisa kerjakan di rumah. Berapakah nilai R total dari sebuah rangkaian campuran di bawah ini? Diketahui R1 adalah 10 ohm, R2 adalah 10 ohm, R3 30 ohm, dan R4 adalah 50 ohm. Nah, nanti mana yang merupakan rangkaian seri, teman-teman harus tahu mana yang paralel, mana kemudian yang
perlu dijumlahkan yang mana. Jika teman-teman nanti kebingungan atau apa, kita bisa diskusi di grup WhatsApp seperti itu. Ya, silakan teman-teman mencobanya di rumah nih ya. R1, R2 ini seperti seri, kemudian nanti diparalelkan, kemudian jumlahkan secara seri lagi kayak gitu. Nah, sama ini. Teman-teman bisa mencobanya di rumah sendiri. Jadi banyak ya percobaan yang teman-teman nanti bisa belajar mandiri di rumah. Hitunglah nilai hambatan total dari susunan resistor seperti ini. Jadi ada berapa? Ada 6. 1 2 3 4 5 6 nih. Ada 6 rangkaian di mana R1 hingga R5-nya tuh jumlahnya sama, yaitu 20 ohm. Nilainya, sorry, bukan jumlahnya. Nilainya adalah 20 ohm. Jadi teman-teman nanti bisa hitung di yang A ini kayak gimana, kemudian yang B ini seperti apa, yang C ini seperti apa, apakah ini seri, yang D ini paralel atau seperti apa, yang E ini campuran atau seperti apa. Nanti teman-teman bisa mencobanya dan nanti kita bisa diskusi di grup WhatsApp. Nah teman-teman, resistor itu juga memiliki cincin-cincin warna. Jadi nanti jika teman-teman dalam kehidupan nyatanya ketemu resistor, itu harus bisa juga tahu berapa nilai resistor tersebut ya. Berapa nilai resistor tersebut. Jadi misal seperti pada di gambar ini ya teman-teman ya. Mana nih yang di bawah nih? Ini yang di samping aja deh, yang ini. Warna cincinnya. Ini yang pertama orange, putih, hitam, coklat. Maknanya apa sih? Nilainya berapa sih? Nah, ini ada perhitungannya ya, teman-teman. Jika ada di cincin 1, ini di cincin pertama itu nilainya adalah sekian. Oke. Kemudian di cincin 2, ini cincin 2. Ini cincin 3, ini cincin 4. Itu ada nilai-nilainya. Nanti kita akan coba belajar pelan-pelan. Nah, kemudian berarti tadi cincin 1 berwarna orange ya. Warna orange, berarti dia nilainya 3. Oke. Kemudian cincin nomor 2 juga warnanya orange, nilainya juga 3. Seperti itu. Oke. Kalau teman-teman bingung, dulu ada sebutan singkatnya Hicho Mejiku Hibiuap. Nah, teman-teman bisa hafal deh. Hijomejiku Hibiuap, hitam, coklat, merah, jingga kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu. Hijomejiku Hibiuap ya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa hafal sendiri tanpa harus lihat tabel ini. Kemudian cincin 1 tadi orange nilai 3, cincin 2 orange berarti 3, cincin putih ya, putih nilainya adalah 9. Oke. Dan yang terakhir adalah cincin hitam nilainya adalah 1. Nah, khusus yang di cincin nomor 4 ini teman-teman, itu adalah pengali ya. Jika dia di 0 berarti 10 pangkat 0. Oke. Kalau dia nanti warna coklat berarti nilainya 1, berarti 10 pangkat 1. Kalau nanti dia warnanya merah berarti 10 pangkat 2. Berarti 100. Oke. Nanti kalau dia warnanya orange atau jingga berarti dia 10 pangkat 3. Berarti berapa itu? 1000. Seperti itu. Oke, itu adalah pengali nanti. Maka tadi nilainya 339 kali 1. Jadi nilainya 339. Nah, kemudian yang cincin terakhir ini tadi warnanya coklat. Nanti berarti itu sebagai nilai toleransinya, yaitu 1%. 1% dari 339 adalah 3,39. Maka nanti penulisannya adalah 339 plus minus 3,39 ohm. Ya. Jadi nilai toleransinya adalah 1% dari nilainya itu 339. 1% dari 339 adalah 3,39. Kayak gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Oke, kita misal contoh yang di bawah ini ya, teman-teman ya, di bawah ini. Pertama adalah kuning. Oke, kuning. Kuning berarti nilainya 4. Oke. Kemudian yang kedua adalah 7. Ungu. Ungu nilainya 7.
Oke. Nah, ini hanya ada 3 ring, 3 cincin ya. Sorry 4, maksudnya 3 di awal, 1 di belakang kayak gitu. Kalau ini kasusnya kan 4 terus 1 di belakang. Nah, 1 ini yang di belakang ini adalah nilai toleransi. Oke. Ini adalah nilai toleransi di belakang. Jika nilainya cuma 3, berarti cincin yang ketiganya ini adalah sebagai pengalinya, ya, sebagai pengalinya. Maka yang ketiga ini adalah warnanya apa ini yang ketiga nih? Gold. Oke. Ini ya warnanya agak-agak orange itu ya. Berarti nilainya adalah 1000, 10 pangkat 3 ini. Ini warnanya apa ini sih? Orange kan ya? Iya, orange. Warnanya orange. Warna orange kalau dikali berarti 10 pangkat 3, berarti 1000. Maka nilainya adalah 47.000. Oke, 47.000 ohm. Seperti itu. Kemudian nilai toleransinya adalah warna coklat atau warna emas, yaitu 1%. Seperti itu. Nah, berarti nilai kuning, ungu, kemudian orange ini nilai adalah 47.000 ohm. Nilai dari cincin tersebut. Kemudian yang di atas nih teman-teman, yang di atas ini yang kasusnya sama ya kayak di samping tadi, ada 4 cincin kemudian 1 cincin di belakang sebagai nilai toleransi, berarti totalnya 5. Pertama adalah nilainya merah, merah berarti 2. Oke, nilai merah berarti 2. Kemudian kedua adalah warna orange atau jingga, berarti nilainya adalah 3. Kemudian yang ketiga warna ungu, yaitu 7. Oke. Kemudian yang keempat yaitu pengalinya adalah warna orange, jadi 10 pangkat 3. Oke. Berarti 1000. Maka nilainya adalah 237.000 ohm. Dengan nilai toleransinya adalah 1%, yaitu warna coklat tadi ya, agak emas-emas sedikit lah ini. Nah, begitu cara membaca resistor. Nanti kita akan praktek langsung pada saat praktikum. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ya lihat ini, jika tadi ada 5 cincin, 4 cincin di depan, kemudian 1 cincin di belakang sebagai nilai toleransi. Ini adalah tabel warna resistor. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Nanti kita akan banyak coba untuk praktikum secara langsung. Demikian kami haturkan terima kasih teman-teman sudah mengikuti perkuliahan ini. Jika nanti ada pertanyaan bisa silakan diskusi di grup WhatsApp. Kemudian link absen nanti kami akan isi di kolom deskripsi di YouTube bawah ini. Oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.